Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat beliaulah kita dapat berkumpul di forum diskusi ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun hanya sebatas via online saja. Perkenalkan, nama saya Nur Mawaddah, Prodi Ekonomi Syariah, semester 5D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah Masail Al-Fiqhiyah yang berjudul Praktek Budaya dan Hukum yang Berlaku di Indonesia tentang Married by Accident. Di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu praktek dan budaya hukum yang berlaku di Indonesia tentang married by accident. Yang kedua yaitu hukum yang berlaku di Indonesia tentang married by accident. Dan yang ketiga konsekuensi married by accident. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama yaitu praktek budaya di Indonesia. Pengertian budaya. Budaya dalam bahasa fikihnya disebut juga al-'urf. Al-'urf berarti yang berbeda. Dengan kata lain, al-'urf adalah adat, kebiasaan, atau adat istiadat. Dengan demikian, al-'urf adalah praktek yang dilakukan secara berulang-ulang. Menurut Abu Sunnah, al-'urf adalah apa yang ada dalam diri dari sudut pandang akal dan oleh tabiat baik. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya al-'urf adalah kebiasaan manusia yang diakui secara umum, yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang, dengan tidak memberi batasan apakah al-'urf sejalan dengan syara' atau tidak. Adapun married by accident, pernikahan sebab perzinahan, ialah pernikahan wanita hamil di luar nikah, di mana akad pernikahan ini dilakukan oleh seseorang yang sedang hamil atau ada janin di dalam perutnya, akibat terjadinya hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan dilakukan di luar akad nikah. Married by accident juga dapat diartikan sebagai pernikahan yang disebabkan oleh kecelakaan atau aksiden berupa kehamilan di luar nikah, atau pernikahan yang terpaksa dilakukan karena kehamilan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi, yaitu faktor internal seperti kurangnya pemahaman agama, kurangnya pemahaman akan bahayanya MBA tersebut, dan pengendalian nafsu seksual yang lemah. Kemudian faktor eksternal yaitu seperti kurangnya pengawasan dari orang tua, pergaulan bebas, atau juga salah memilih teman. Kemudian juga pengaruh dari media sosial, karena banyak sekali situs-situs yang dapat dibuka melalui media sosial seperti YouTube, Google, dan lain sebagainya. Dan juga aksiden ini biasanya terjadi karena sering bersama dan muncullah godaan setan. Adapun praktek budaya di Indonesia tentang married by accident ini yaitu dengan cara segera melaksanakan pernikahan demi untuk menutupi aib keluarga. Dan juga hal ini dilakukan untuk agar si bayi yang akan dilahirkan memiliki seorang ayah. Hal ini adalah bentuk pertanggungjawaban pihak laki-laki terhadap perempuan yang telah ia hamili. Dan juga pernikahan ini biasanya dilakukan secara siri atau diam-diam tanpa melibatkan pencatat nikah. Dan hanya beberapa kerabat saja yang mengetahuinya, tetapi tetap memenuhi syarat sahnya pernikahan. Dan juga hamil di luar nikah ini termasuk hal yang tabu di masyarakat kita dan termasuk ke dalam kategori zina, di mana perbuatan zina tersebut harus
dihukum dengan kriteria hukum Islam. Meskipun pernikahan itu telah terjadi, biasanya keputusan keluarga terhadap status lelaki yang menjadi suami dari putrinya diputuskan dari dua pandangan, yaitu yang pertama, tetap menjadikannya menantu dan melanjutkan pernikahan. Dan ada juga yang paling banyak terjadi di mana setelah sahnya pernikahan kembali memutuskan pernikahan tersebut, hanya mendapatkan kebebasan si wanita dari pandangan negatif karena ia telah menjadi janda. Dan ketika ia ingin menikah dengan lelaki lain, maka pernikahannya diperbolehkan. Wanita hamil di luar nikah dalam perspektif fikih, para ulama banyak yang berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, yaitu bahwasanya pernikahan wanita hamil di luar nikah itu hukumnya adalah sah asalkan jika lelaki yang menghamilinya yang menikah dengannya. Alasannya ialah wanita yang hamil di luar nikah tersebut bukan termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahkan. Antara Hanafiyah dan Syafi'iyah juga ada perbedaan pendapat di mana Syafi'iyah membolehkan hubungan suami istri terjadi walaupun anaknya belum dilahirkan. Sedangkan menurut Hanafiyah tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum anaknya dilahirkan dan selesai masa iddahnya. Kemudian kelompok yang tidak membolehkan atau mengharamkan pernikahan wanita hamil di luar nikah yaitu Hanafiyah dan Hambali. Mereka mengharamkan pernikahan wanita hamil di luar nikah walaupun lelaki yang menghamilinya yang menikahinya, maupun lelaki yang bukan menghamilinya juga dilarang untuk menikahi wanita yang sedang hamil karena dia perlu masa iddah dan tidak boleh melakukan pernikahan sebelum anaknya dilahirkan. Hal ini juga diperjelas dalam Al-Quran surah Al-Talaq ayat 4, di mana yang berarti para wanita hamil tidak boleh dikawinkan. Ini dijelaskan juga di dalam surah At-Talaq ayat 4, di mana wanita hamil itu masa iddahnya sampai ia melahirkan. Dari penjelasan di atas bahwasanya pernikahan wanita hamil di luar nikah itu hukumnya tidak sah karena masih di dalam masa iddah. Maka hukumnya haram dan statusnya batal pernikahannya. Bahasan yang kedua yaitu hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam KHI atau Konfilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan yang akadnya sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya karena bentuk beribadah yang dituntun oleh agama dan perkawinan yang sah. Karena dari perkawinan yang sah itulah diharapkan dapat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Menurut undang-undang dan KHI tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah, dalam kehidupan masyarakat ini sangat dianggap tabu dan juga ada masyarakat yang menganggap ini adalah hal yang biasa. Karena banyak terjadinya kasus pernikahan seperti ini atau kasus pernikahan di luar nikah yang telah terjadi di masyarakat kita. Undang-undang hanya memandang perkawinan adalah hubungan keperdataan dan menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab keperdataan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur
tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah. Tetapi secara implisit ada, yaitu dalam pasal 2 ayat 1, yaitu menjelaskan bahwasanya perkawinan itu adalah sah apabila menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian, pernikahan wanita hamil di luar nikah hukumnya boleh dan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya pernikahan menurut agamanya masing-masing. Seperti orang yang beragama Islam harus mengikuti syarat sahnya secara agama hukum Islam. Dan jika ia bukan beragama Islam atau beragama non-Muslim, ia harus juga memenuhi syarat dan apabila jika menyalahi aturan dari agamanya, pernikahan tersebut batal atau tidak sah. Sehingga jika telah terjadinya pernikahan antara pihak lelaki dan perempuan, itu bukanlah hubungan suami istri, melainkan hubungan zina. Hukum perkawinan wanita hamil menurut KHI, Konfilasi Hukum Islam, yaitu pernikahannya sah apabila ia menikah dengan lelaki yang menghamilinya. Tetapi jika ia bukan menikah dengan lelaki yang bukan menghamilinya, maka hukumnya tidak sah. Hal ini tercantum pada bab 8 tentang kawin hamil pasal 53 yang berbunyi 1. Wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya. Secara tidak langsung bahwasanya pasal ini menyatakan bahwa lelaki yang bukan menghamilinya tidak boleh menikahinya, melainkan harus dengan lelaki yang menghamilinya. Karena jika bukan lelaki yang menghamilinya yang menikahinya, maka hukum pernikahan itu adalah batal atau tidak sah. Kemudian jika hal tersebut tetap terjadi, maka pernikahan itu bukanlah sebuah pernikahan, melainkan hubungan perzinahan. Pernikahan itu haruslah segera diakhiri. Kemudian ayat yang kedua menyatakan bahwasanya dapat melangsungkan pernikahan secara segera tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Walaupun banyaknya perbedaan pendapat antara harus menunggu anaknya lahir baru boleh menikah dan ada juga yang bilang langsung boleh menikah. Tetapi di dalam KHI ini menyatakan bahwasanya sah hukumnya jika melaksanakan pernikahan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Kemudian di pasal 3 menyatakan bahwasanya jika pernikahannya tidak perlu melaksanakan pernikahan ulang setelah anaknya lahir. Kebanyakan di masyarakat sekitar kita bahwasanya setelah anaknya lahir ia akan melaksanakan pernikahan ulang lagi atau mendaur nikah gitu, menikah ulang. Hal tersebut juga menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat kita. Itu semuanya tergantung pada keyakinan masing-masing karena di agama kita memiliki beberapa mazhab atau pendapat para ulama terdahulu. Itu tergantung bagaimana masyarakat ini sendiri mempercayai atau meyakininya. Tapi banyak juga masyarakat yang melakukan ini hanya untuk memastikan bahwasanya pernikahan ini benar-benar sah karena ia merasa ragu atas pernikahan yang pertama. Tetapi di dalam KHI ini menjelaskannya bahwasanya tidak diperlukan lagi pernikahan ulang karena pernikahan yang pertama hukumnya adalah sah menurut agama. Di dalam ketentuan KHI tersebut pasal 53 ini
melahirkan beberapa pro dan kontra di antara kalangan yang keberatan atas ketentuan tersebut. Karena ketentuan ini dinilai longgar atau kompromistis atau terjadinya seperti kerjasama atau terjadinya pembelaan terhadap pelaku zina tersebut. Dan ketentuan ini juga bisa dijadikan payung hukum legalisasi perzinahan. Karena di pasal 53 KHI ini tidak memberikan sanksi, tetapi hanya memberikan solusi terhadap pelaku zina untuk segera melangsungkan pernikahan. Hal di dalam fikih telah dijelaskan bahwa hukuman bagi pelaku zina, diantaranya jika pelaku zina tersebut telah menikah, zina muhsan, maka hukumannya didera 100 kali kemudian dirajam. Dan jika pelaku zinanya belum menikah atau zina gairu muhsan, itu hukumannya didera 100 kali dan diasingkan ke tempat lain selama 1 tahun. Kendati demikian, bahwasanya pasal KHI tersebut berpegang teguh kepada alasan logis, maksudnya kepada alasan logis dan bisa diterapkan kepada kehidupan masyarakat. Tetapi kebolehan melangsungkan pernikahan wanita hamil di luar nikah itu menurut ketentuan pasal 53 KHI bahwasanya secara tegas dibatasi hanya dapat dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya saja. Hal tersebut berlandaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nur ayat 3 yang artinya laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang pezina atau wanita musyrik. Perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan dengan lelaki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan demikian itu haram bagi orang-orang yang mukmin. Quran Surat An-Nur ayat 3. Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seseorang wanita yang sedang hamil dengan lelaki yang tidak dalam status nikah atau masa iddah dengan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu konsekuensi married by accident. Mengenai nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan wanita hamil di luar nikah, ini berpendapat bahwasanya anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Walaupun akad nikahnya dilakukan dalam keadaan wanita tersebut sedang hamil di luar nikah maupun akibat perzinahan, perkosaan, dan lain sebagainya. Asalkan lelaki yang menikahinya itu adalah lelaki yang menghamilinya, ketentuan tentang sahnya anak tersebut tercantum pada KHI pasal 99 yang berbunyi 1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kemudian yang kedua, hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Berdasarkan pasal 99 tersebut, bahwasanya anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil di luar nikah hukumnya adalah sah, sebab anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah. Anak tersebut bukan lahir dari luar pernikahan atau terlahir sebelum adanya pernikahan. Dapat disimpulkan bahwasanya kapanpun anak itu dilahirkan asalkan sudah terjadi akad nikah antara orang tuanya, walaupun akad nikahnya hanya sesaat sebelum kelahiran anaknya, maka si anak tersebut tetap berhak mendapat predikat anak yang sah yang memiliki hubungan keperdataan kepada ayahnya, tetapi anak tersebut tidak bernasab kepada ayahnya melainkan bernasab kepada ibunya, dan
Ia juga tidak berhak menerima warisan ayahnya, melainkan hanya saja warisan dari ibunya. Dan jika ia perempuan, maka ketika ia akan menikah, ia tidak bisa berwali kepada ayahnya, melainkan hanya bisa kepada atau melalui wali hakim. Dan konsekuensi yang akan ditanggung oleh pelaku zina tersebut ialah ia akan menanggung malu untuk seumur hidupnya, walaupun ia telah melaksanakan pernikahan, tetapi di dalam dirinya tetap ada rasa malu untuk yang harus ditanggungnya seumur hidup, rasa dikucilkan maupun diasingkan dari masyarakat. Itulah hasil materi saya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.